seluruh anak-anakku kelas 7 yang baru, bahwasanya kita dalam kegiatan MPLS ini, Bapak mohon maaf kepada kalian semua karena kita pelaksanaan MPLS ini tidak bisa melalui tatap muka. Untuk itu barangkali kepada kalian semua yang ada di rumah untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPLS ini, dan juga mengharapkan kepada anak-anakku yang ada di rumah kiranya di dalam kegiatan ini dapat mengikuti secara seksama. Adapun di dalam kegiatan ini, yang pertama Bapak ingin mengenalkan, yaitu wakil kepala sekolah kita ini yang baru, ada beberapa orang. Pertama Ibu Masta sebagai kurikulum dan sebagai stafnya adalah Pak Faris. Yang kedua Pak Ilham, ini yang baru, yaitu sebagai kesiswaan dan stafnya itu adalah Pak Ali. Dan yang ketiga adalah Humas, ini yang baru, yaitu Pak Elvis. Dan yang keempat adalah Ibu Eka, sudah lama itu waktu kepala sekolah. Sehubungan dengan itu, di mana Bapak Ibu wakil kepala sekolah ini nantinya akan menuntun dan membimbing kalian semua, baik di lapangan maupun di rumah kalian masing-masing, untuk dapat mengikuti serangkaian kegiatan MPLS. Apa itu MPLS? MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, Anda semua belum dapat untuk bertatap muka secara langsung di sekolah ini. Namun berharap Bapak sebagai kepala sekolah, kalian paling tidak mengenal jati diri kalian masing-masing dan juga mengenal sekolah. Adapun materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru, baik wakil kepala sekolah maupun pembina OSIS, itu yang pertama nanti ada siraman rohani. Apa tujuannya? Adalah tidak lain ingin menggaris sejauh mana anak-anakku sekalian mengenal siapa aku dan siapa orang tua aku, nanti akan disampaikan oleh guru agamanya. Lalu ada pengenalan OSIS. Nah, pengenalan OSIS ini nanti disampaikan oleh Bapak wakil kepala sekolah atau pembina OSISnya nanti. Lalu ada pramuka, di mana pramuka ini wajib bagi anak-anakku sekalian. Karena pramuka ini adalah untuk membentuk watak dan kepribadian kalian masing-masing nantinya, baik di rumah maupun di sekolah. Karena pramuka ini cukup baik dan cukup untuk kita kenal. Dan pramuka ini juga kita nanti adakan latihan, apakah nanti bersami ataupun nanti perkemahan nantinya. Dan ini pun seizin dari orang tua kalian masing-masing di rumah. Lalu nanti dikenalkan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, ada beberapa ekskul yang ada di sekolah ini, antara lain seperti basket, walaupun kita belum banyak, belum ada tiang basket kita karena dulu dibongkar. Nanti ada basket, ada futsal, ada voli, nanti ada yang lain-lainnya nanti dikenalkan oleh wakil kepala sekolah atau pembina OSIS. Lalu nanti ada dari bidang kesenian, yaitu anak-anak sekalian paling tidak mengenal apa itu mas dan hipne dari SMP Negeri 4 Palembang ini. Kita mengenal untuk sejauh mana kita tahu nyanyian-nyanyian kita ini. Dan yang terakhir, nanti kalian semua harus mematuhi peraturan tata tertib sekolah, seperti rambut ini tidak boleh gondrong, rambut ini 2 atau 3 cm dari kepala, kuku tidak boleh panjang, dan tidak anak-anak ini berpakaian sebagaimana layaknya untuk pakaian ini. Dan kalian sebagai kelas 7 kemarin itu sudah membaca, sudah dan diberikan oleh sekolah, dan ini tolong dipatuhi. Seperti kita masuk sekolah, insya Allah nanti kalau memang sekolah kita sudah bisa, kita masuk seperti biasanya, masuk 6.40, nanti keluar kita jam 16. Nah, selama pandemi ini barangkali kita masing-masing di rumah
daring. Dan nanti pada kesempatan lalu kami berharap kepada anak-anak semua, apa yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru di dalam MPLS ini ataupun di dalam daring nanti, kalian harus menjawabnya. Dan kalau memang ada diberikan tugas, kalian harus mengumpulkannya. Dikumpulkan melalui guru masing-masing atau kepada Bapak Ibu guru kelas. Inilah barangkali harapan saya, Bapak sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Palembang ini. Kalian tuh dapat mengikuti di mana saja berada, kapan beradanya, dan dapat diikuti dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sempat. Anak-anak calon siswa SMP Negeri 4 Palembang tahun pelajaran 2021-2022 yang saya sayangi. Ibu izin dulu untuk membuka masker Ibu, karena sesuai dengan protokol kesehatan kita harus selalu menggunakan masker. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan memulai program MPLS untuk siswa baru, yaitu merupakan pengenalan lingkungan sekolah. Untuk saat ini, Ibu, nama Ibu kenal dulu, nama Ibu adalah Emilda. Kemudian jabatan Ibu pada saat ini, Ibu dipercaya untuk menjadi, kalau dulu namanya Kepala Tata Usaha, sekarang diganti namanya menjadi Koordinator Tata Usaha. Tata usaha itu adalah kegiatan administrasi yang ada di sekolah. Jadi untuk semua kegiatan administrasi di sekolah itu adanya di tata usaha. Kebetulan tata usaha di SMP Negeri 4 Palembang ini itu pegawainya ada 6 orang, yang 1 orangnya honor, 5 orangnya lagi itu kebetulan ASN. Kemudian selain itu juga tata usaha juga membidangi bidang kebersihan juga untuk kebersihan sekolah. Kemudian di tata usaha itu kegiatannya sangat banyak sekali, terutama untuk administrasi sekolah. Contoh untuk anak-anak yang siswa baru itu pada saat pendaftaran PPDB-nya itu melalui pegawai di tata usaha. Kemudian setiap administrasi sekolah itu membutuhkan tenaga-tenaga administrasi. Jadi misalnya untuk contohnya kegiatan kearsipan, kemudian untuk legalisir baik ijazah maupun legalisir rapor, untuk yang siswa yang akan ujian dan sebagainya. Kemudian untuk anak-anak yang baru, terutama itu membutuhkan administrasi sekolah, itu semua dilakukan di tata usaha. Untuk saat ini tata usaha kita alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik, karena kita sudah menggunakan IT dengan sangat baik. Jadi semua tenaga usaha kita atau semua tenaga administrasi kita ini semua sudah bisa menggunakan perangkat komputer dengan baik. Jadi alhamdulillah untuk di SMP Negeri 4 Palembang ini untuk kegiatan administrasinya itu sudah berjalan dengan baik. Semua arsip bisa tersimpan dengan baik dan terlihat dengan rapi. Kemudian kalau anak-anak ingin datang ke sekolah, terutama untuk administrasi sekolah, baik surat menyurat, masalah rekomendasi, surat kelakuan baik, surat untuk pengajuan PIP dan sebagainya, itu dilakukan tata usaha. Anak-anak Ibu harapkan datang ke sekolah dengan pakaian sekolah yang lengkap dan rapi, memakai sepatu, kemudian jangan lupa itu lakukan protokol kesehatan, di antaranya memakai masker, kemudian mencuci tangan dulu, kemudian periksa suhu tubuh dulu. Di SMP 4 itu sangat lengkap sekali. Demikianlah perkenalan Ibu untuk saat ini. Jika kalian ingin membutuhkan sesuatu, silakan datang saja ke Tata Usaha SMP Negeri Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sempat. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 4 Palembang. Perkenalkan, nama Ibu Masta Simanung Khalid, Sarjana Pendidikan, mengajar mata pelajaran matematika untuk kelas 9
dan Ibu dipercayakan untuk tahun 2021-2022 ini sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Adapun fungsi dan tugas sebagai kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Menyusun program dan kegiatan pengajaran yang menyangkut proses belajar mengajar selama kita di SMP Negeri 4 Palembang. Kemudian mengkoordinir penyusunan KTSP untuk guru, kemudian melakukan penyusunan kriteria kenaikan kelas. Selanjutnya melakukan koordinasi tentang wali kelas kamu dan membimbing kamu di dalam proses belajar mengajar. Jadi fungsi ibu ini untuk kalian semua adalah sebagai membimbing kamu di dalam proses belajar. Kalau ada kesulitan boleh menyampaikan ke ibu dan wali kelas, begitu juga dengan guru kamu, yaitu guru BK. Anak-anak yang tersayang, kita di dalam tahun pelajaran 2021-2022 ini masih tetap proses belajar mengajarnya dengan pelaksanaannya yaitu daring. Jadi anak-anakku, persiapkan dirimu untuk belajar tetap di rumah, semangat dan jaga kesehatan dengan mematuhi prokes yang sudah diatur oleh pemerintah kita, dan tekunlah belajar serta ukir prestasimu yang gemilang di SMP Negeri 4 Palembang. Harapan ibu, jadilah kamu manusia yang berguna untuk bangsa dan negara. Ukirlah prestasimu yang gemilang di sekolah kita, tetap jujur dan jaga nama baik sekolah kita. Untuk wali kelas kamu pada tahun ini di kelas 7 adalah sebagai berikut. Coba yang punya buku dicatat ya. Untuk kelas 71, Ibu Resti Karina, Sarjana Pendidikan. Untuk kelas 72, Haja Sarliani, Sarjana Pendidikan. Untuk kelas 73, Amsri Murni, Sarjana Pendidikan. Untuk kelas 74, Ibu Sri Gustina Murniati, SPD. Untuk kelas 75, Ibu Nidia Rahmawati Umari, SPD. Untuk kelas 76, Ibu Jamilah Zen, SPD. Untuk kelas 77, Ibu Saripa Amna. Untuk kelas 78, Ibu Elisa Marantika, SPD. Untuk kelas 79, Ibu Dr. Anda Yuliani. Untuk kelas 7-10 adalah Ibu Nur Hidayah, Sarjana Pendidikan. Nah, kemudian untuk jadwal kita, jadwal daring untuk kelas 7 pada hari Senin itu adalah Bahasa Indonesia dan PKN. Hari Selasa Matematika dan Seni Budaya. Hari Rabu IPS dan PJOK. Hari Kamis IPA dan Prakarya. Hari Jumat Bahasa Inggris dan Agama. Nah, itulah mata pelajaran kita pada tahun 2021-2022. Selamat belajar dan kita akan bertemu kembali di SMP Negeri 4 Palembang. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya pada hari ini? Tentu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah. Bapak izin buka masker dulu. Baiklah anak-anak. Sebelumnya Bapak mengaturkan maaf yang sebesar dan sedalam-dalamnya atas keadaan yang tidak begitu nyaman ini. Karena pada kondisi ini juga kita masih dalam suasana COVID ya. Jadi ini mengurangi rasa
silaturahim yang terjalin harusnya kita bertatap muka. Jadi kita saling berjauhan dalam kondisi dalam jaringan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pertama, marilah kita panjatkan puja bersama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan berbahagia ini kita masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat sempat seperti yang kita lakukan hari ini dan juga nikmat sehat. Tak lupa terukir pada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang mana pada kesempatan ini juga kita masih menikmati lansana iman dan Islam. Baiklah anak-anak, dengan ketemunya dalam proses daring seperti ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak atau nama saya Ilham Hafiz Al-Qadri SPD. Saya mengajar mata pelajaran IPA di kelas 9. Di tahun yang sama juga, alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh Kepala SMP 4 Palembang, yaitu menjabat sebagai wakil bagian kesiswaan. Adapun fungsi dan tugas dari wakil kesiswaan ini adalah yang pertama itu mengatur jalannya proses, ya, mengatur jalannya proses, bisa itu organisasi di dalamnya itu, bisa itu dalam proses proses belajar mengajar, dan juga terlebih untuk kelancaran akses siswa untuk meraih di bidang akademik maupun non akademik. Pada kesempatan berbahagia ini ada beberapa yang harus Bapak utarakan di sini berkenaan dengan bagian kesiswaan adalah di kesiswaan itu ada yang namanya berbagai organisasi, terutama yang paling mendasar sekali karena kita ini adalah siswa kurikulum 13, ya, siswa 13. Jadi pramuka. Jadi pramuka ini sifatnya wajib. Jadi seluruh siswa siswi itu wajib mengikuti pramuka. Ya, apalagi yang kelas 7 itu wajib mengikuti pramuka. Dan juga ada berbagai organisasi lain, ada di situ futsal, ada di situ juga basket, dan juga ada rohis di situ. Rohis ini terdiri dari ada juga yang di dalamnya itu ada hafiz Quran atau tahfiz, terus juga ada hadroh, ada juga itu pencak silat, kir, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, dalam hal ini yang membawahi adalah ada yang namanya OSIS di sini, boleh. Nanti ada juga berkenaan dengan ini juga berkolaborasi juga dengan pembina OSISnya sebagai menjembatani. Dan fungsi lain adalah ini kalau berbicara masalah siswaan tentu tidak ada habisnya, ya. Nah, kenapa hari ini bisa terbatas? Karena proses daring seperti ini. Tapi alhamdulillah sepanjang ini masih banyak juga beberapa anak-anak di kita yang berprestasi di bidang non akademik, seperti ada wusu, ya, wusu, cabang wusu, terus juga ada cabang polo air, ada juga pramuka, di bidang pramuka, ada juga itu di dalam tahfiz, dan juga bola kaki. Ada yang tingkatnya kabupaten kota, provinsi, maupun ada yang internasional seperti polo air. Nah, ini cukup menggembirakan suasana ini, tapi mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat dalam proses pembelajaran daring ini dalam jaringan ini memungkinkan kita untuk selalu optimis, ya, selalu sehat guna kedepannya nanti. Jadi sifat dari siswaan ini adalah ini sebagai jembatan atau menjembatani. Jadi anak-anak yang punya kemampuan khusus di bidang non akademik maupun akademik. Akademik nanti ada jalurnya, yaitu jalur undangan untuk tingkat setelah selesainya dari SMP itu ada proses, ya, jenjang jalur undangan. Nah, di situ jadi proses penjembatan itu situ. Baiklah, banyak kurangnya Bapak mohon maaf.
Mungkin dalam kesempatan ini sangat disayangkan kita masih dalam proses daring ya. Mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat, ini kita harus jalani karena prosesnya adalah pandemi. Jadi pandemi ini jangan khawatir, karena proses pandemi ini bukan antum atau bukan kita saja, tapi ini sudah proses yang mendunia. Jadi wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap menjalani MPLS ini, dan selamat bergabung selaku siswa ataupun siswa dan siswi SMP 4 Palembang. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk kita sama-sama. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya kita diberi kesempatan dan diberinya kesehatan, sehingga kita masih bisa bersama-sama mengikuti kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun pelajaran 2021-2022 di lingkungan SMP Negeri 4 Palembang. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil hisab. Amin, 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 ya robbal alamin. Pada tahun ini kita melaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah dengan cara online atau dengan cara daring, dalam artian kita tidak dapat bertatap muka secara langsung di sekolahan. Terutama untuk anak-anak siswa dan siswi yang terdaftar di SMP Negeri 4, selamat bergabung di keluarga besar SMP Negeri 4 Palembang. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama Ibu Eka Maulina SPD, mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Di samping itu juga Ibu diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah sebagai Waka Sarana dan Prasarana. Di sarana dan prasarana, Ibu tidak sendiri, tetapi ada tim yang akan membantu, yaitu Bapak Jakpat Bisono dan Ibu Juma Gustini. Sarana dan prasarana. Sarana adalah alat langsung yang kita gunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya, ruangan, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Saat ini, SMP Negeri 4 Palembang memiliki 31 ruang belajar, di mana terbagi kelas 7-10 kelas, kelas 8-11 kelas, dan kelas 9-10 kelas. Adapun ruang penunjang yang ada antara lain ruang operator, ruang tata usaha, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS, ruang BK atau bimbingan konseling, ruang komputer, dan lain sebagainya. Untuk sarana buku pelajaran, sekolah sudah menyediakan melalui perpustakaan dengan cara dipinjamkan di awal tahun ajaran dan dikembalikan di akhir tahun ajaran tersebut. Yang kesemuanya ini akan dikoordinir oleh petugas perpustakaan yang ada. Prasarana sekolah adalah alat yang tidak langsung berkaitan dengan tujuan pendidikan. Misalnya, lokasi sekolah, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. SMP Negeri 4 Palembang berlokasi di Jalan Jenderal Bambang Utoyo nomor 534. Dan SMP Negeri 4 juga berdampingan dengan SMP Negeri 50, SD Negeri 54, SD Negeri 55, SMP dan SMA Bina Warga. Bangunan sekolah ini dioperasikan pada tahun 1956 dengan luas tanah 7.870 meter persegi. Sejak tahun tersebut, bangunan sekolah sedikit demi sedikit mengalami perubahan yang signifikan, mengganti wajah SMP Negeri 4 Palembang menjadi lebih baik. Kesemuanya ini tidak terlepas dari bantuan pemerintah, yaitu APBD dan DAK, serta alumni dan terutama dari kepala sekolah yang selalu mengupayakan keberhasilan, kemajuan sekolah dan keluarga besar SMP Negeri 4 Palembang.
Sarana dan prasarana di SMP Negeri 4 Palembang ini masih banyak yang harus dibuat dan dibenahi. Salah satunya adalah pengadaan lapangan olahraga. Formasi bangunan SMP Negeri 4 Palembang berbentuk huruf U dan berlapis, dan di tengah-tengahnya terdapat lapangan. Dimulai dari gerbang, kita akan menjumpai pos jaga. Kemudian kita akan melihat ke arah barat. Bagian belakang, lantai bawah itu terdiri dari toilet, ruang kelas, ruang pramuka. Sedangkan di lantai atas terdiri dari toilet, ruang kelas, dan ruang marching band. Kemudian di bagian depannya terdapat beberapa ruang kelas. Di arah utara, bagian belakang itu terdapat rumah penjaga sekolah, kantin, laboratorium IPA. Sedangkan di bagian depan itu terdapat beberapa kelas juga. Dan di arah timur, bagian belakang itu di awal terdapat ruang pertemuan, kemudian di sebelahnya ada ruang perpustakaan, kemudian ada dapur, kemudian ruang kelas, kemudian ada ruang seni dan toilet. Di bagian depan terdapat 2 lantai. Lantai bawah dimulai dari ruang operator dan bendahara. Berikutnya lagi ruang tata usaha, kemudian ruang guru, kemudian ruang kepala sekolah, diteruskan dengan ruang UKS, serta yang terakhir ruang bimbingan konseling. Di lantai atas itu terdapat ruang kelas dan 3 ruang laboratorium komputer, kemudian yang terakhir ruang OSIS. Mudah-mudahan info tadi bisa memberi sedikit gambaran tentang SMP Negeri 4 Palembang. Demikianlah dari sarana dan prasarana. Selanjutnya kita berdoa bersama-sama. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Jagalah kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Filosofi John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Jangan tanyakan apa yang SMP Negeri 4 berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada SMP Negeri 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengenalkan diri. Nama saya Elvis Pusle SPD. Alhamdulillah, puji syukur pada rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada tahun 2020-2021 ini saya dipercaya oleh Kepala SMP 4 Palembang sebagai mengemban tugas Humas SMP Negeri 4 Palembang. Adapun tugas dan fungsi Humas untuk menjembati anak-anak SMP Negeri 4 Palembang demi untuk kemudahan dan kelancaran dunia pendidikan di SMP Negeri 4 Palembang. Adapun Humas ini tujuannya ialah menjembati siswa dan demi untuk mempelajar tugas-tugas belajar dan memotivasi supaya anak-anak giat belajar bekerja sama dengan siswa ataupun dengan masyarakat luar dan sekitarnya. Kami dipercaya mengemban tugas sebagai Humas SMP Negeri 4 Palembang ini. Insya Allah dengan rahmat dan ridhonya kami bisa menjalankan tugas-tugas ini dan membantu kelancaran anak-anak
belajar dan berkarya ilmiah, berguna bagi sekolah dan masyarakat untuk memperlancar dan memperbaiki pelajaran-pelajaran yang diemban oleh anak-anak kami sebagai Humas SMP Negeri 4 Palembang ini bekerja sama dengan wakil-wakil, kepala sekolah, masyarakat, dan orang tua murid. Insya Allah dengan ditunjuk, dipercaya mengemban tugas, kami bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, terutama kerjasama guru, wali kelas ya, yang berkaitan dengan wali murid dan wali siswa. Demikianlah kami memperkenalkan diri sebagai Humas SMP Negeri 4 Palembang untuk memperlancar MPLS SMP Negeri 4 Palembang ini